Halo, selamat siang Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Juli 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Dilaporkan owner klinik RL Ineke Tandiari kini dinyatakan tak terbukti memeras. Ineke Tandiari membantah tuduhan pemerasan yang sempat dialamatkan kepadanya di tengah polemik dugaan malpraktik yang melibatkan klinik RL. Setelah melalui proses penyelidikan selama beberapa bulan, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menyatakan dugaan tindak pidana tersebut tidak terbukti. Kasus ini bermula setelah owner klinik RL, Like Raja Labis, melaporkan Ineke ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada 22 September 2025 atas dugaan pemerasan. Menanggapi laporan tersebut, Ineke mengatakan dirinya telah memenuhi seluruh proses hukum dengan menghadiri pemeriksaan dan menyerahkan berbagai bukti kepada penyidik. Menurutnya, penyidik kemudian melakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan penanganan laporan tersebut. Ineke mengaku menerima surat pemberitahuan penghentian penyelidikan pada 29 Juni 2026 yang diterbitkan Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Dalam surat bernomor B-2317-6 angka Romawi garing res titik 1.19 garing Satreskrim tertanggal 29 Juni 2026 yang ditandatangani Kasat Reskrim Kompol Androyuan Elim, dijelaskan bahwa penyidik menghentikan penyelidikan setelah menggelar perkara pada 18 Juni 2026. Surat tersebut menerangkan bahwa penyelidik tidak menemukan unsur pidana dalam dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Like Raja Labis. Berdasarkan hasil penyelidikan, tidak ditemukan adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara memaksa seseorang menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk menyerahkan sesuatu sebagaimana unsur tindak pidana pemerasan. Karena unsur pidana tidak terpenuhi, penyidik memutuskan perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penghentian penyelidikan itu juga dituangkan dalam surat perintah penghentian penyelidikan nomor SPPP garing henti titik lidik garing 52 garing 6 angka Romawi garing res titik 1.19 titik garing 2026 Satreskrim dan surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor S titik tab garing henti titik lidik garing 52 garing 6 angka Romawi garing res titik 1.19 titik garing 2026 garing Satreskrim yang sama-sama diterbitkan pada 18 Juni 2026. Dengan keluarnya surat tersebut, laporan dugaan pemerasan terhadap Ineke Tandiari resmi dihentikan. Diberitakan sebelumnya perkara dugaan malpraktik yang menyeret klinik RL Ambon dan Dr. Rani Asali resmi memasuki babak baru. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Maluku menghentikan penyelidikan setelah tidak ditemukan adanya peristiwa tindak pidana dalam kasus tersebut. Penghentian penyelidikan itu tertuang dalam surat ketetapan penghentian penyelidikan nomor S.TAP garing henti titik lidik garing 30 garing 7 angka Romawi garing res titik 2.1 titik garing 2026 garing Ditreskrimsus tertanggal 10 Juli 2026. Menanggapi penghentian penyelidikan tersebut, Budi Junaidi selaku kuasa hukum Dr. Rani Asali menyatakan keputusan penyidik menguatkan keyakinan mereka sejak awal bahwa laporan pidana tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah Ineke
Tandiari melaporkan dugaan malpraktik usai menjalani tindakan perawatan kecantikan berupa injeksi mesolipolisis di klinik RL pada 20 Maret 2025. Selain melapor ke Ditreskrimsus Polda Maluku, Inneke juga mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap Dr. Rani P. Asali, Dr. Lisa H. Asali, dan klinik RL. Inneke melalui kuasa hukumnya Juan Watimena sebelumnya berpendapat perkara tersebut bukan sekedar ketidakpuasan terhadap hasil perawatan, melainkan dugaan pelanggaran standar pelayanan medis yang menurutnya menimbulkan kerugian bagi kliennya. Sementara pihak klinik RL membantah tudingan tersebut dan menyatakan seluruh prosedur medis telah dilakukan sesuai standar operasional termasuk pemberian penjelasan sebelum tindakan dilakukan. Pihak klinik juga sebelumnya menyebut telah memfasilitasi seluruh biaya pengobatan lanjutan pasien di Surabaya serta mengklaim sempat tercapai penyelesaian secara kekeluargaan. Meski proses pidana kini telah dihentikan oleh penyidik Polda Maluku, perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Ambon tetap berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tribuners, DPRD dan Pemkot Ambon sepakati ranperda pertanggungjawaban APBD 2025. Pemerintah Kota atau Pemkot Ambon bersama DPRD Kota Ambon resmi menyepakati rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna ketiga masa sidang 3 tahun sidang 2025-2026 di ruang paripurna DPRD Kota Ambon Senin 13 Juli 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamaela, didampingi Wakil Ketua 1 Gerald Mailoa dan Wakil Ketua 2 Patrick Munandar. Berdasarkan hasil pembahasan realisasi pendapatan daerah hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar 1,221 triliun rupiah atau 93,32% dari target setelah perubahan sebesar 1,308 triliun. Rinciannya pendapatan asli daerah atau PAD terrealisasi 243,75 miliar atau 92,70%. Kemudian pendapatan transfer 933,44 miliar atau 94,43% dan lain-lain pendapatan yang sah 14,03 miliar atau 55,11%. Sementara itu realisasi belanja daerah mencapai 1,223 triliun atau 92,95% dari pagus setelah perubahan sebesar 1,316 triliun. Belanja operasi terrealisasi 1,025 triliun atau 93,81%, belanja modal 102,54 miliar atau 80,33%, belanja tak terduga 12,6 miliar atau 99,99%, serta belanja bantuan keuangan 88,12 miliar atau 99,53%. Dari sisi pembiayaan, Tribuners tercatat defisit sebesar 2,17 miliar yang ditutupi oleh realisasi pembiayaan neto 8,33 miliar. Sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA sebesar 6,15 miliar. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD khususnya Badan Anggaran yang telah bersama tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD membahas laporan pertanggungjawaban tersebut. Ia menegaskan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat PP nomor 12 tahun 2019, seluruh laporan keuangan mulai dari neraca hingga laporan arus kas juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI ke depan.
Pemkot Ambon akan mengevaluasi sektor pendapatan daerah terutama retribusi sampah dan parkir agar target yang ditetapkan lebih realistis. Disampaikan oleh DPRD Kota Ambon melalui kata fraksi tadi. Nah ini kan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Jadi aturan mengamanatkan setelah selesai pemeriksaan oleh BPK, pemerintah kota harus menyampaikan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah karena itu sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, telah dibahas oleh DPRD bersama dengan pemerintah kota, lalu hari ini persetujuan DPRD lewat penyampaian kata air dan kertas. Saya kira ini mekanisme yang terus dilakukan setiap waktu. Pak, ada dua permintaan tadi Pak soal pemerintah kota juga harus meminta TPP daripada kesehatan sendiri. Ya saya kira kan TPP tetap jalan. Cuma kalau ada kekhususan yang meminta, nanti kita bahas, kita bicarakan lagi. Saya tadi kan bilang kita ingin memberikan TPP yang terbaik kepada ASN. Tapi pemerintah kota harus beradaptasi terhadap situasi keuangan daerah Kota Ambon. Jadi saya bilang tadi, kalau PAD kita meningkat, ya kita bisa mempertimbangkan itu. Tapi sepanjang kita masih tetap dengan kondisi fiskal daerah seperti ini, ya kita menyesuaikan dulu. Dan kita bersyukur termasuk dalam persyaratan tertinggi nasional. Selanjutnya, berbagai masukan yang disampaikan oleh DPRD Kota Ambon melalui kata akhir. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, aparat kepolisian hentikan aksi pemalangan jalan di perbatasan Haruku, Oma, Maluku Tengah. Aksi pemalangan jalan perbatasan negeri Oma dan negeri Haruku, Maluku Tengah oleh orang tak dikenal atau OTK menyebabkan puluhan siswa sekolah dasar dan menengah tak bisa melanjutkan perjalanan ke sekolah. Aksi ini terjadi pada Senin 13 Juli 2026. Didampingi sejumlah guru, mereka menyampaikan kekecewaan itu dalam bentuk video secara terbuka kepada Presiden Prabowo, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, dan Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir, dan Camat Pulau Haruku. Salah seorang siswa yang mengenakan seragam biru putih dengan tegas meminta akses jalan menuju sekolahnya dapat dibuka dan dapat dilalui kembali. Akibat insiden ini, puluhan siswa tersebut tak bisa melanjutkan perjalanan menuju sekolah mereka. Menanggapi situasi itu, Kepolisian Sektor atau Polsek Haruku bergerak cepat. Sebanyak 10 personil diterjunkan untuk mengatasi situasi pemalangan jalan tersebut. Kapolsek Haruku Ibda Roberto Sapulete dalam keterangan resminya yang diterima tribunambon.com mengatakan kejadian ini diketahui pada Minggu 12 Juli 2026 siang, sekira pukul 1 siang di perbatasan negeri Oma dan negeri Haruku. Akibat insiden itu, sebanyak 10 personil diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembongkaran jalan. Sapulete menjelaskan upaya ini untuk memulihkan kembali arus lalu lintas dan akses masyarakat. Selain itu, untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas maupun eskalasi konflik, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan, serta mengedukasi masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan melalui mekanisme hukum dan musyawarah. Kapolsek Pulau Haruku Ibda Roberto Sapulete menegaskan aksi itu diduga dipicu oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dugaan pembuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh seorang warga negeri Oma terhadap masyarakat negeri Haruku.
Akibat beredarnya video tersebut memicu reaksi dari sebagian masyarakat setempat sehingga terjadi aksi pemalangan jalan sebagai bentuk ungkapan kekecewaan. Setelah menerima laporan, personil Polsek Pulau Haruku segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemantauan, memberikan imbauan kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menjaga situasi Kamtibmas dan mengingatkan masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang beredar dan mengedepankan penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum dan musyawarah. Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di negeri Haruku dan negeri Samet, Kecamatan Pulau Haruku terpantau dalam keadaan aman dan kondusif. Sampai sore ini saya Kapolsek bawa ke negeri Oma. Oke, Mas saudara semua, jadi ketong dari Polsek Pulau Haruku berserta dengan Koramil Pulau Haruku atau sementara melakukan pembersihan terhadap aksi palang jalan ini, karena ketong tahu bahwa akses ini adalah akses jalan negara untuk akses pendidikan, akses untuk program presiden makanan bergizi, dan akses untuk kesehatan. Jadi untuk Pak Saudara dong, proses hukum kalau memangnya ada masalah tetap berjalan, tapi ini akses adalah akses untuk kepentingan masyarakat umum. Jadi Pak Saudara dong tahan diri, nanti untuk penyelesaian masalah kita akan selesaikan secara hati dingin dan tenang agar masalah dapat selesai. Dan beta minta sama Pak Saudara tahan diri dan potong buka jalan ini untuk akses agar dapat anak-anak sekolah untuk bersekolah menggapai cita-cita. Semangat! Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, katong rindu par sekolah. Tapi pemerintah Haruku bersama masyarakat Haruku, pang katong pun jalan. Katong minta segera jalan dibuka untuk pergi bersekolah. Sosok Kapolres baru di Maluku Tengah AKBP Widi Irawan pernah bertugas di Samasuru. Tonggak kepemimpinan Kepala Kepolisian atau Resor Kapolres Maluku Tengah resmi beralih ke AKBP Widi Irawan. Ia resmi dirotasi dari jabatan Komandan Batalion C Resimen 2 Korps Brimob Polri menjadi Kapolres Maluku Tengah pada Sabtu 11 Juli 2026 lalu. Dirinya berada pada Satuan Brimob Polri di periode 2024-2026. AKBP Widi Irawan diketahui pernah bertugas di wilayah Samasuru, Kecamatan Teluk, Elpa Putih, dalam pasukan BKO Brimob saat mengamankan konflik sengketa lahan Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB dan Kabupaten Maluku Tengah tahun 2009 lalu. Hal itu diungkapkan AKBP Widi Irawan di sela-sela percakapannya dengan awak media usai momen pisah sambut Kapolres Maluku Tengah di Kota Masohi, Minggu 12 Juli 2026 malam. Dipercaya sebagai Kapolres Maluku Tengah, ia berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat yang telah terjaga dengan baik. Ia mengajak semua elemen agar bersatu membangun Maluku Tengah. Ia tak pernah menapik akan melanjutkan program-program Kapolres lama yang dinilai membawa dampak baik. Sebelumnya, Polda Maluku melakukan penyegaran besar-besaran terhadap jajaran pimpinan dengan melantik dan menyerah terimakan jabatan sejumlah pejabat strategis Sabtu 11 Juli 2026. Pergantian ini menyasar sejumlah posisi vital mulai dari Direktur, Kepala Biro, Komandan Satuan, Kami ulangi, Tribuners, mulai dari Direktur, Kepala Biro, Komandan Satuan, hingga 2 Kepala Kepolisian Resort. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan atau sertijab dipimpin langsung Kapolda Maluku, Irjen Pol Prof. Dr. Dadang Hartanto di lobi Mapolda Maluku.
Pada tingkat kewilayahan, jabatan Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease resmi diserah terimakan dari Kombes Pol Dr. Yoga Putra Primasetya kepada Kombes Pol Andreas Susanto Nugroho. Sementara jabatan Kapolres Maluku Tengah kini diemban AKBP Widi Irawan, menggantikan AKBP Hardi Meladi Kadir. Sebagai dipercaya untuk menjadi Kapolres baru, ya saya dengan harapan itu semuanya kita bisa saling menjaga, baik keamanan ketertiban yang selama ini sudah berjalan baik, tetap kita pertahankan, kalau perlu kita tingkatkan. Semua elemen harus bersatu untuk membangun Maluku Tengah ini. Ya, mungkin program-program dari Kapolres yang lama yang bagus akan terus kita laksanakan terus dan kita tingkatkan untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu aja dulu sementara. Semoga nanti kedepannya mungkin ada pemberitaan yang lain akan kita sampaikan, akan kita panggil dan undang kawan-kawan media semua. Terima kasih. Bapak tadi Pak Kapolres sempat menyinggung soal euforia Piala Dunia di Maluku Tengah. Tadi Argentina versus Swiss juga menjadi perhatian Bapak Kapolres, Bapak Hardi. Bagaimana mungkin atensi dari Bapak sendiri? Nah, kalau dari saya sejauh ini kebetulan kami juga baru bergabung, jadi kami melihat antusias. Kebetulan tadi saya juga lihat ya, alhamdulillah ya, walau ada juga beberapa masyarakat yang melakukan konvoy, tapi masih dalam keadaan tertib, mau bekerja sama, sudah diatur untuk jalur-jalur yang teraman juga sudah kita bantu untuk melayani masyarakat yang euforia dengan Piala Dunia ini. Mungkin begitu ya. Siap. Oke. Masih Polsek Pemekaran. Kapolseknya namanya Pak Franky. Kita lalui dengan semangat kebersamaan. Dalam setiap dinamika itu, Bapak Kebakaran lahan dekat PLTD PLN Bula, api berjarak kurang dari 20 meter, picu kepanikan. Kebakaran lahan terjadi di kawasan air kabur-kabur Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, Senin 13 Juli 2026. Kobaran api membakar semak belukar dan vegetasi disertai kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai sudut Kota Bula. Lokasi kebakaran berada di dekat pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD milik PLN Bula. Pada titik terdekat, kobaran api diperkirakan hanya berjarak kurang dari 20 meter dari fasilitas kelistrikan tersebut. Sejumlah warga bersama petugas berupaya memadamkan api menggunakan selang air untuk mencegah kobaran merambat ke area pembangkit. Pantauan di lokasi menunjukkan api sempat membesar dan menjalar di antara ilalang serta pepohonan kering. Tiupan angin mempercepat penyebaran api sekaligus menyebabkan asap pekat menyulitkan proses pemadaman. Petugas bersama warga juga membuat sekat pembatas agar api tidak semakin mendekati instalasi vital PLN. Hingga berita ini diturunkan, proses pemadaman masih berlangsung. Penyebab kebakaran maupun luas lahan yang terbakar masih dalam penyelidikan. Belum ada laporan korban jiwa maupun kerusakan pada fasilitas PLTD PLN akibat peristiwa tersebut. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 14 Juli 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.